sorga dan kenikmatannya. Tentu cerita sorga dengan cerita neraka akan berbeda raut wajah kita. Kalau cerita sorga tentu akan banyak senangnya, tapi kalau cerita neraka pasti akan banyak ngerinya. Keyakinan kita umat Islam bahwa setiap manusia yang melakukan amal saleh, keimanan dan ketakwaan di dunia, maka akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah sediakan, kata Rasul, mengutip tentunya hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, ataupun terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Saking nikmatnya maksudnya. Itulah gambaran surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi surga itu ada dua macam. Ada surga di dunia dan ada surga di akhirat. Adapun surga di dunia sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah." Orang kalau tidak pernah masuk di surga dunia, jangan harap dia masuk di surga akhirat. Kemudian Imam Ibnul Qayyim ditanya, apa yang dimaksud surga dunia itu? Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, yang dimaksud surga dunia adalah itminanul qalbi. Seseorang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati. Orang kalau hatinya senang pasti bahagia, tapi sebaliknya kalau hatinya sempit itu rungsep hidupnya tuh. Dan kita bisa rasakan kan, kalau hati kita ini tenang, senang, tidak ada masalah, tidak ada hutang, keluarga juga sehat-sehat, ekonomi juga lancar dan begitu seterusnya, ibadah juga khusyuk, enak, rasanya kita ini hidup di surga. Tapi kalau hati kita sempit, walaupun kita kaya sekaya-kayanya, tetap saja dia tidak akan betah di rumah. Boleh jadi mungkin melihat orang itu ketakutan. Lah, ketenangan hati itu hanya dapat dilakukan dengan menanamkan keimanan, ketakwaan dan amal saleh. Itulah ketenangan yang sesungguhnya. Karena ketenangan hati di dunia dengan tiga perkara tadi, itulah yang mengantarkan kepada surga setelah kematian kita. Tapi yang ingin saya jelaskan di malam ini adalah surga yang Allah peruntukkan untuk kita kelak kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Seperti apa sifat-sifatnya? Bagaimana para penghuninya? Bagaimana pula caranya kita bisa masuk ke dalamnya? Inilah 3 poin yang kita akan bahas di malam ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak surga itu? Dan apa itu surga? Ulama mengatakan bahwa surga adalah darun a'addallahu lil muttaqin wa liman asa minal muwahhidin. Jadi surga itu satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang-orang yang bermaksiat tetapi dia dari kalangan ahli tauhid. Karena orang masuk surga itu ada 2 cara. Pertama awalian, artinya direct langsung masuk surga, tidak mampir-mampir di neraka dulu. Tetapi ada juga kelompok yang masuk surga itu mereka harus masuk pula di neraka setelah dibersihkan maksiat-maksiatnya. Tapi karena dia masih termasuk ahli tauhid, masih ada kesempatan masuk surga dengan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga itu adalah satu tempat yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa dan untuk ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Adapun letak surga sendiri adalah di atas langit. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratil Muntaha itu ada surga. Berarti Sidratil Muntaha itu adalah awal daripada surga. Jadi Sidratil Muntaha di atasnya itulah surga. Begitu para ulama mengatakan, karena Nabi SAW pernah diperlihatkan surga dalam peristiwa Mi'raj itu. Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi SAW masuk ke dalam surga.
Kemudian Rasul diperlihatkan satu istana megah yang terbuat dari emas. Kata Nabi SAW, "Ittala'tul jannah fa idza ana biqasrin minadz zahab." Ketika aku masuk surga, kata Rasul, diperlihatkan kepadaku satu istana terbuat dari emas. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, itu untuk siapa istana yang terbuat dari emas yang megah itu, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, itu untuk laki-laki dari Arab. Maka Rasul mengatakan, fadhanantu annahu ana. Jangan-jangan itu saya kan orang Arab, kata Rasul. Tapi Nabi SAW mendesak Jibril lagi dan mengatakan, untuk siapa wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari suku Quraisy. Kata Nabi SAW, fadhanantu annahu ana. Aku kira itu aku kan orang Quraisy, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan lagi kepada Jibril, liman hadza ya Jibril, untuk siapa? Katakan wahai Jibril. Kata Jibril alaihi salam, dia mengatakan, li Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Itu istananya punya Umar. Maka ketika Nabi SAW hendak masuk melihat-lihat istana Umar, rupanya ada bidadari berada di pintu istana. Maka Rasul menundukkan pandangan dan tidak jadi masuk. Kemudian setelah peristiwa ini, dia menceritakan kepada Umar bagaimana dia melihat istana yang terbuat dari emas yang megah di sorga itu miliknya. Ketika Rasul mengatakan, aku hendak berjalan-jalan melihat keindahan sorganya, aku malu dengan bidadari yang Allah sudah siapkan kepadamu. Maka Umar menangis dan mengatakan, a'alaika agharu ya Rasulullah, haruskah aku cemburu kepadamu wahai Rasul? Kenapa kau tidak masuk saja? Dari sini kita tahu bahwa letak sorga itu adalah di atas Sidratil Muntaha, dan puncaknya adalah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi atap sorga yang paling tinggi adalah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausa, fa innahu a'lal jannah wa fawqahu Arsyur Rahman." Apabila kalian meminta sorga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah sorga Firdaus yang paling tinggi, karena atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu letak sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita akan urut perjalanan orang masuk sorga biar enak ceritanya. Ketika manusia sudah menyeberangi titian Siratal Mustaqim dan sudah melewati kontoroh tempat orang berkisos di situ, dan ini sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, bagaimana orang-orang yang pernah melakukan kezaliman dengan orang-orang yang berlaku zalim akan dipertemukan di ujung titian yang disebut dengan kontor. Di depannya sudah pintu-pintu surga. Maka setelah kemudian sudah tidak ada kisos lagi, kenapa harus ada kisos coba? Bahkan orang yang pernah dikisos di dunia saja diulang kisosnya. Jadi kalau di dunia ini ada orang membunuh kemudian dibunuh, ada orang mencuri kemudian dipotong tangan, ada orang yang minum khamr kemudian dicambuk 40 sampai 80 kali, itu di akhirat tetap masih ditegakkan kisos itu, diulang oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa diulang? Supaya ada keadilan yang hakiki. Karena kisos di dunia walaupun sepadan belum tentu ada rasa keadilan. Contoh umpamanya, ada preman membunuh ustaz. Ustaz ini masanya banyak, jamaahnya banyak, belum lagi dia orang yang sangat disayang keluarganya. Kemudian tegaklah kisos, si preman itu yang membunuh ustaz dibunuh juga dalam Islam. Apakah sudah adil? Ya, bagi ustaz itu adil, karena dia dibunuh maka yang membunuh dibunuh. Tapi bagi keluarga korban, bagi jemaah ustaz itu, mereka tidak akan merasa adil, karena yang dibunuh tidak sepadan. Lain kalau preman bunuh preman kan. Kalau ustaz bunuh, preman bunuh ustaz, jemaahnya banyak, jemaahnya kehilangan lah. Mau cari di mana lagi ustaz kayak dia umpamanya kan begitu. Jadi rasa keadilannya itu belum terpenuhi. Makanya kemudian untuk supaya keadilan itu terpenuhi, diulang lagi kisosnya tuh, supaya betul-betul adil dan tidak ada dalam hati seseorang itu gerundal lagi bahasanya. Apa itu? Plong hatinya itu. Betul-betul memang ditegakkan keadilan. Karena syarat masuk surga itu tidak boleh ada orang yang dalam hatinya itu kedengkian. Makanya Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim
min ghillin ikhwana. Kami cabut setiap dendam, kedengkian, hasad dan begitu seterusnya dalam hati seorang mukmin ketika dia hendak masuk ke dalam sorga. Sehingga betul-betul ketika masuk sorga itu mereka berkawan. Sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki. Betul-betul masuk sorga itu satu hati. Itulah kenapa kemudian masih ada proses kisos di situ. Lah ketika kemudian mereka sudah berjubel di pintu sorga, mereka tidak bisa masuk sorga karena tidak ada yang bisa membuka pintunya kan. Siapa yang bisa membuka pintunya? Yang bisa membuka pintu sorga hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian daripada syafaat khusus yang Allah berikan kepada Nabi kita. Di mana di antara syafaat khusus itu selain syafaatul uzma, syafaat besar, adalah syafaat di mana orang-orang yang diponis masuk sorga tidak bisa masuk sorga kecuali karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dia yang membukakan pintunya. Kalau Rasul tidak membuka pintu, selamanya mereka akan berjumpa di pintu sorga. Karena Adam alaihi salatu wassalam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Musa dan Isa dan seluruh para nabi, mereka tidak berhak membuka pintu sorga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwal man aftatihu babal jannah." Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu sorga dan mengatakan assalamu alaikum, maka malaikat penjaga pintu sorga namanya Ridwan mengatakan wa alaikum salam, man, siapa kamu? Maka Rasul mengatakan ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Subhanallah, dia tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan titel jabatannya. Dia tidak mengatakan saya Rasulullah, saya Nabi Allah, saya kekasih Allah. Tidak, saya Muhammad. Dan ini harus kita tiru. Jadilah orang tawadhu. Jangan pula baru jadi RT siapa? Saya RT. Sebutkan aja namanya. Ya, nanti kalau ditanya mana RT-nya? Lah itu tadi namanya Pak Anu kan gitu ya. Itu namanya tawadhu namanya. Kadang-kadang kita ini baru tingkat RT udah sombongnya itu naudzubillah. Ya, jadi ini juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kerendah dirian. Orang nomor satu di dunia, terbaik dari seluruh manusia saja, mengajarkan sifat rendah diri kepada kita. Siapa engkau wahai fulan? Maka Rasul mengatakan ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan bika umirtu alla aftah li ahadin qabla. Karena wahai Muhammad, Allah melarang membuka pintu sorga kecuali engkau yang meminta. Makanya ketika pintu sorga saja dibuka, maka seluruh pintu sorga terbuka semuanya. Dan pintu sorga itu ada 8, beda dengan pintu neraka. Kalau pintu neraka itu ada 7. Kenapa pintu sorga dilebihkan 1? Kenapa pintu neraka lebih sedikit dibandingkan pintu sorga? Samakan aja lah, pintu sorga 7, pintu neraka 7. Ini tidak, pintu sorga dilebihkan 1, 8. Kata para ulama mengatakan, kenapa Allah lebihkan pintu sorga dibandingkan pintu neraka? Untuk menunjukkan bahwa kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Rahmat Allah lebih luas dibandingkan azabnya. Itu kemudian pintu sorga dilebihkan karena rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah setiap pintu sorga itu ada yang memanggil. Karena tidak sembarang orang masuk ke pintu sorga walaupun pintunya besar, pintunya luas, tetapi tidak sembarang orang masuk ke pintu sorga. Mereka harus masuk pintu sorga itu betul-betul dari pintunya. Kalau dia ahli solat, maka dia masuk dari pintu solat. Kalau dia ahli puasa, maka masuk dari pintu Rayyan. Kalau dia ahli haji, maka dia masuk dari pintu haji. Kalau dia ahli sedekah, masuk dari pintu sedekah. Dan begitu seterusnya. Karena manusia ini kan berbeda-beda cara ibadah di dunia ini. Ada yang dilebihkan solatnya, tak dilebihkan pula sedekahnya. Ada yang dilebihkan sedekahnya, tak dilebihkan pula solat malamnya. Orang itu kan tidak sama satu dengan yang lain kan. Ada orang bisa lapar-lapar sehingga dia bisa puasa, tapi suruh solat malam ngantuan pula, tak bisa pula solat malamnya. Ada orang suruh solat malam rajin dia, nggak pernah ngantuan, suruh sedekah bakhil pula dia. Jadi orang itu kan keahliannya masing-masing di dunia. Ada ahli di puasanya, ada ahli di sedekahnya, ada ahli di hajinya, ada ahli di jihadnya. Makanya pintu sorga itu disesuaikan dengan keahlian ibadahnya. Baru kemudian mereka masuk
maka seluruh para malaikat yang menjaga pintu-pintu itu mengucapkan salam kepada kita yang masuk ke dalam sorga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian, inilah balasan disebabkan kesabaran kalian di dunia. Semua malaikat mengucapkan salam kepada kita. Dan ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, ucapan yang pertama kali mereka ucapkan adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itulah ucapan penduduk sorga ketika masuk ke dalam sorga. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau bukan karena hidayah itu, tentu kami tidak mungkin masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, apa yang pertama kali mereka makan? Yang pertama kali mereka makan adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati faziyadatu kabidil huti, kata Rasul. Yang pertama kali dimakan penduduk sorga adalah hatinya ikan paus. Hatinya ikan paus, itulah makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga. Ya tentu ikan paus di dunia dengan ikan paus di sorga beda. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, persamaan sorga dengan dunia itu hanya ada di nama, tapi beda dalam hakikat. Di sorga ada pisang, di dunia ada pisang, hanya sama namanya pisang. Di sorga ada kurma, di dunia ada kurma, hanya sama namanya kurma. Di sorga ada anggur, di dunia ada anggur, hanya sama namanya anggur. Di sorga ada hati ikan paus, di dunia juga ada hati ikan paus, ya hanya sama dari segi nama ikan paus saja, tapi hakikat rasanya beda. Karena makanan di sorga itu kenikmatan dan kelezatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya. Makanya kemarin kita sudah jelaskan, ada orang yang dicelupkan satu kali ke sorga, itu menghilangkan keperitan selama hidupnya. Bayangkan orang yang masuk neraka, ketika dimasukkan ke dalam sorga, itu semua lepas apa yang pernah terjadi di neraka, hilang semua memorinya, karena sudah terkalahkan dengan kelezatan sorga sehingga tertutup keperitan yang pernah dialaminya. Di dunia saja, kalau kita dulu pernah miskin, pernah susah, kemudian kita jadi kaya. Ketika kita jadi kaya, kita masih teringatkan miskinnya dulu. Masih kadang-kadang cerita pula sama orang itu, dulu saya juga pernah miskin kepada kalian. Artinya kan masih ada. Walaupun sudah diberikan kenikmatan, memori miskinnya masih ada. Tapi kalau orang masuk surga, memori susahnya dihilangkan. Yang ingat hanyalah nikmat. Sudah enggak kebayang lagi susahnya. Itulah hebatnya surga, menghapus semua memori kesusahan. Saking nikmatnya luar biasa, sehingga menenggelamkan orang dalam kenikmatan dan kelezatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun hikmahnya kenapa kemudian makanan yang pertama kali hati ikan paus, wallahu a'lam. Ya, karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya jawaban ini, jawaban Rasul bahwa orang yang pertama kali makan di sorga itu makan hati ikan paus ini karena ada pertanyaan dari orang Yahudi. Jadi ketika Rasul SAW berdakwah di kota Madinah tuh, datang para pembesar Yahudi dan mengatakan, ya Muhammad, kami ingin bertanya 3 soalan. Kalau engkau sanggup menjawab, kami beriman. Karena persoalan ini tidak bisa dijawab kecuali seorang Nabi yang jawab. Akhirnya Rasul saking senangnya, karena mereka janji akan beriman kan. Kata Rasul, kalau begitu 3 soalan, sebutkan 3 soalan itu katanya. Akan ku jawab, kata Rasul. Kemudian mereka mengatakan, pertama, kenapa kalau anak lahir, kok mukanya kadang mirip ibunya, kadang mirip bapaknya? Ini satu. Kemudian yang kedua, apa makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga? Kemudian yang ketiga, apa itu ruh? Ini 3 soalan. Maka Nabi SAW kan tidak langsung jawab, karena ini persoalan wahyu. Rasul tidak mungkin langsung 1, 2, 3, tidak. Rasul menunggu jawabannya dari langit. Akhirnya Jibril datang memberitahu 3 jawaban itu. Kata Nabi SAW, adapun anak mirip dengan orang tuanya, imma dengan bapak atau dengan ibunya, maka siapa yang mendomi yang banyak kemudian spermanya antara laki-laki dan perempuan tadi. Kalau seandainya spermanya dominan ke laki-laki, lebih banyak spermanya dominan ke laki-laki, maka mirip bapaknya. Tapi kalau sebaliknya, maka mirip ibunya.
Yang masalah mirip tetangga nih Ustaz. Itu lain lagi cerita. Tapi yang jelas bahwa kalau yang ini lihat mana yang dominan tuh. Kalau dominan bapaknya berarti mirip bapaknya. Kalau dominan ibunya berarti mirip ibunya. Kalau tidak mirip ibu bapaknya, jangan salahkan dulu. Pamannya ibu bapaknya putih, kok jadi celeng anaknya, jadi hitam pula anaknya tuh. Kemudian langsung suaminya, kau selingkuh ya? Jangan. Karena di zaman Rasul pernah terjadi kayak gini. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Marah suaminya. Kau selingkuh dengan siapa? Istrinya bersumpah-sumpah, demi Allah aku tidak pernah selingkuh, katanya. Akhirnya sampailah perkara ini kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mendudukkan persoalannya dengan mengkiaskan dengan unta. Kata Nabi SAW, kalian punya unta? Ya, ada enggak anak untanya yang tidak mirip dengan bapak ibu untanya? Ada wahai Rasul. Boleh jadi, kata Rasul. Anakku yang tak mirip dengan kalian berdua ini, boleh jadi mungkin kakek kalian yang mungkin kakek keberapa itu hitam juga. Ini cucunya nih. Jadi tidak mesti mirip kedua orang tuanya gitu maksudnya. Bisa saja mirip kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga. Jadi janganlah main curiga dulu. Tapi alhamdulillah sekarang kan dipermudah nih. Kalau nggak yakin kan tinggal tes DNA saja kan itu ya. Tapi kalau sudah cocok tes DNA-nya, ya berarti memang ini mirip buyutnya. Kok nggak mancung, kok pesek? Mungkin buyutnya pesek lah dulu, nggak gitu maksudnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, adapun kenapa kemudian ada orang itu pertanyaan apa yang dimakan penduduk sorga? Maka Rasul mengatakan kabidil hut, ikan hatinya ikan paus. Kemudian adapun kalian bertanya soal ruh, maka ruh itu tidak tahu saya, itu urusan Allah. Turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya kepadamu soal ruh, katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Tidak ada yang tahu seperti apa ruh itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dijawab pun orang-orang Yahudi tidak juga beriman. Mereka hanya ngetes saja. Itulah kurang ajarnya orang Yahudi. Janji akan beriman, setelah dijawab tak beriman juga kan itu. Jadi ada orang-orang itu yang a'anzartahum am lang tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan ataupun tidak, tetap saja mereka tidak beriman. Itulah orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Jadi inilah kemudian makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga. Barulah kemudian mereka akan diperlihatkan istana yang luar biasa. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara soal istana di sorga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, maksudnya di sorga wahai Muhammad, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan berbagai macam kerajaan-kerajaan yang sangat besar. Artinya istana-istana yang sangat besar sekali. Orang kalau masuk sorga, bagi orang yang beriman, minimal dia dapat 2 istana. Jadi kalau saya, ibu bapak ditakdirkan masuk sorga, maka paling sedikit orang yang beriman itu kalau masuk sorga dikasih 2 istana. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi mereka akan mendapatkan 2 sorga. Jadi paling sedikit orang masuk sorga itu akan diberikan 2 istana. Maksud 2 istana itu istana solid milik dia, karena amal soleh dia masuk sorga, Allah hadiahkan istana. Dan istana satunya milik orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah masuk ke dalam sorga. Jadi warisan mereka untuk kita. Tilkumul jannah uristumuha. Itulah sorga yang Allah wariskan kepada kalian. Jadi harusnya orang-orang kafir itu ketika mereka masuk sorga sudah disediakan istananya. Tapi karena mereka tidak masuk sorga, maka istananya diwariskan kepada orang yang beriman. Makanya paling sedikit orang yang beriman masuk sorga itu dapat 2 istana. Tetapi paling banyak ya tidak terhitunglah istananya. Tergantung kita di dunia ketika membangunnya. Bagaimana cara bangunnya? Gampang. Membangun istana di sorga itu tidak seperti membangun rumah di dunia. Ibu kalau bangun rumah di dunia nyelengi dulu uangnya. Kadang-kadang kredit kan itu ya. Kalau bangun dari awal beli tanah kapling tuh kan lama tuh. Mondasi dulu. Kadang bertahun-tahun baru jadi kalau
duitnya nggak ada kan begitu. Tapi bangun istana di sorga itu cukup membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari. Apa kata Rasul? Man qala Qul huwallahu ahad asyra marratin fi yaumin wa lailatin buniyat lahu qasrun fil jannah, kata Rasul. Siapa yang membaca Qul huwallah 10 kali dalam satu hari satu malam, maka Allah akan bangunkan satu istana di sorga. Kan mudah tuh. Baca Qul huwallah 10 kali, mana ada sulitnya. Pagi 3, siang 3, sore 3, malam 1, 10, dapat deh kita istana di sorga 1 tuh. Masalahnya terkadang kita ini malas kan? Malas untuk membaca Qul huwallah 10 kali dalam sehari semalam itu. Kenapa? Karena tadi perkara sorga ini perkara gaib. Perkara gaib ini kalau tidak diimani dengan kuat, kayaknya dongeng. Coba kalau seandainya, nih Bu, saya kasih kunci di Sukajadi sana, rumahnya ambil, nih kuncinya. Tapi syaratnya Bu, Ibu datang ke rumah saya, baca Qul huwallah 1000 kali. Kira-kira mau baca enggak? 1000 kali, langsung dapat kunci, ambil rumah di Sukajadi itu. Mau enggak mungkin lah. Mau 2000 kali pun mau Ustaz saya. Yang penting jelas rumahnya kan gitu. Karena nampak kuncinya. Lah sorga ini kan perkara gaib masalahnya. Tak nampak pula kuncinya tuh. Makanya kadang-kadang walaupun 10 kali itu malas bagi kita ya tuh. Karena perkara gaib itu perlu diimani. Coba bayangkan kalau setiap hari kita membaca Qul huwallah 10 kali sebulan saja 30 hari, berarti kita sudah mempunyai 30 istana tuh di sorga tuh. Kita aja punya 30 pintu kos-kosan, dah paling kaya di perumahan ini. Ini istana lagi ceritanya nih. Ini baru satu amalan. Amalan yang lain banyak. Man bana lillahi fil ardi, man bana lillahi baitan fil ardi, banallahu lahu baitan fil jannah, kata Rasul. Siapa yang membangun masjid, rumah Allah di bumi, maka Allah akan bangunkan istana di sorga. Dalam riwayat, walaupun masjid yang dibangun itu seperti sangkar burung. Sangkar burung kan kecil. Cemana orang bisa sholat, satu orang kan tak masuk, burung aja masuk. Maksudnya kata Rasul seperti sangkar burung itu, walaupun kita tidak membangun dari pondasi sampai jadi, boleh jadi saya hanya bisa menyumbang 1 lonjor besi, 1 sak semen, 1 gerobak pasir, itu sudah cukup Allah bangunkan kita di sorga itu mananya. Kan mudah tuh. Nampak nih masjid belum jadi, kasih 1 sak semen, dapat kita istana di sorga. Sebenarnya mudah kita ini membangun istana di sorga. Kitanya yang bakhil kadang-kadang. Aduh sak semen lumayan juga 50.000 Ustaz katanya. Kalau COD dapat lah, itu rawan. Kadang-kadang orang ini pelitnya, naudzubillah tuh. Lah dari sini kita katakan bahwa istana paling sedikit ini 2, tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa ratusan, tergantung kita yang membangunnya. Dan seluruh istana di sorga itu, perhatikan hadis Nabi, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin wa milatuha al-miskul afr wa husbanuha al-lu'lu' wal yakut wa turbatuha az-za'faran man dakhalaha yan'am la yay'as wa yakhlud la yamut wa la yabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Lihat kata Nabi SAW, bata batu istana di sorga itu cuma dari 2 bahan. Kalau tidak perak, emas. Nggak ada pasir, nggak ada besi, nggak ada bata, nggak ada silikon di sana itu. Yang ada emas, perak, itulah batu batanya. Ibu kalau punya kulkas emas udah kaya tuh. Ini rumah, ya kan? Istana lagi terbuat dari emas dan perak. Kemudian semennya minyak kasturi lagi. Apa nggak wangi itu semennya minyak kasturi itu? Yang sangat harum juga. Kemudian tanahnya mutiara dan permata. Tanahnya itu untuk bangunnya itu dari mutiara dan permata, kata Rasul. Debunya adalah ja'faran. Barang siapa memasuki sorga tersebut, ini lihat kenikmatannya. Man dakhalaha, siapa yang masuk ke dalam sorga, kata Rasul. 1, yan'am wala yai'asu abada. Maka dia akan bersenang-senang dan tidak akan jemu selamanya. Senang aja. Kita di dunia ini kalau masuk rumah senangnya sebentar kan Bu, stresnya sering. Ya kalau lagi aku dengan suaminya senang, kayaknya rumah itu milik berdua saja, bukan rumah 1 RT milik dia. Ya. Tapi kalau stres, kalau bisa kabur dari pintu belakang.
Karena tidak tenang hatinya kan, tidak ada nikmatnya. Padahal makanan banyak di kulkas. Apalagi pakaian ada, semua ada. Tapi hati tak tenang, tetap aja kita tidak kerasan di situ. Tapi kalau orang masuk surga, hidupnya tenang, gak ada susah-susahnya sama sekali. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa yakhlud wa la yamutu abada. Dia akan kekal dan tidak akan mati selamanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang Bu, usia ibu kalau sudah, atau bapak-bapak kalau sudah usia 60 ya, atau 70 tahun atau 50 tahun ke atas lah, itu terkadang nanti satu hari ibu bapak itu akan terbayang-bayang dengan kematian itu. Pasti itu, dipastikan. Kalau sudah usia makin tua 60, 70 begitu kan, nanti ada tuh kebayang takut mati. Akan sampai kepada kita terbayang takut mati. Bukan hanya terbayang takut mati saja, terbayang takut sakit. Nanti kalau saya sakit siapa yang rawat saya? Kalau saya sakit cemana biaya pengobatan saya? Kalau saya sakit nanti begini begitu. Pasti itu akan ada seperti itu tuh. Orang itu akan dibayang-bayangi dengan kematian kan, dan akan takut dengan kematian. Tapi orang masuk surga nggak akan dibayang-bayang kematian itu. Karena kalau sudah masuk surga tidak akan mati selamanya kata Nabi. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wala tabla thiyabuhu wala yafna syababuhu. Tidak akan usang pakaiannya dan tidak akan pudar masa mudanya. Lihat di hari ini, kalau ada orang tua sudah 60 tahun, dia punya uang, itu takut tua biasanya. Kalau perempuan ya biasanya rajin ke salon, suntik pipi sana sini, masukkan silikon dan begitu seterusnya, karena takut tua kan. Ya, hari-hari ke salon, sauna, pokoknya perawatan lah. Padahal dia sebenarnya walaupun mau diapa-apain tetap saja nggak mungkin juga ditipu kalau orang sudah tua. Kalau sudah tua ya tua lah. Jangan pula usia 70 tahun merasa 35 tahun. Kalau ngaca pasti pecah tuh kacanya tuh. Karena nggak mungkin juga bisa dirubah tua tuh. Nggak mungkin. Ya, yang awet tua ya. Kalau awet muda mustahil orang tua jadi muda. Karena waktu tidak mungkin berbalik kan itu. Tetapi di sorga itu tetap usia penduduk sorga itu antara 33 tahun sampai 34 tahun. Itulah usia penduduk sorga. Tidak pernah tua. Segitu saja. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kenikmatan-kenikmatan sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan sorga itu sifatnya yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Di dunia kenikmatan itu tidak ada yang bertambah. Berkurang iya, tapi bertambah tidak. Apapun ya, kenikmatan apapun, badan kita nih waktu muda masih kuat. Ibu mamanya masih muda, ngepel enak, nyapu enak, masak enak, ke pasar enak. Kayaknya ya capek-capek dikit. Nanti kalau sudah usia 60 tahun ke atas, nyapu dikit pinggangnya udah mulai sakit, ya kan? Nanti kemudian capek sedikit, baringnya lebih lama dibandingkan kerjanya. Ya. Karena kesehatannya mulai itu pudar tuh. Di dunia ini kenikmatan itu tidak akan lama. Waktu muda masih kuat, tua dikit dan melemah tuh. Kecantikan, ketampanan juga begitu sama juga. Waktu masih muda mungkin paling cantik lah satu RT. Udah tua paling jelek sendiri satu RT itu. Karena sudah tidak lagi muda lagi kan. Apalagi kenikmatan di dunia itu ada akhirnya. Kecerdasan orang ketika muda cerdas dia, ketika sudah tua pikun pula dia. Kadang-kadang kita sebagai anak ini merawat orang tua yang pikun dengan merawat anak kecil yang sama-sama yang tidak punya berakal, masih enak merawat anak-anak. Ini yang satu tidak punya akal, orang tua udah pikun kan hilang akalnya tuh. Ini anak kecil pun tidak berakal. Ya, sama-sama susahnya sebenarnya kan, karena anak kecil pun ya harus dicebokin, disuapin, digendong dan begitu seterusnya. Tapi merawat anak kecil yang tidak berakal itu masih ada senangnya kan Bu? Tapi kalau menurut orang tua itu tidak ada senang-senangnya sama sekali. Karena anak kecil itu kalau dirawat masih ada lucu-lucunya Bu. Kalau orang tua dirawat yang ada sebel aja tuh. Kan gitu ya. Orang tua ini dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya. Kalau bisa cepat mati gitu bahasanya tuh. Tapi anak kecil tidak berakal masih ada lah kita ini senang-senang tertawa-tertawanya. Makanya kemudian kenikmatan di dunia itu ada batasnya. Tapi kenikmatan di sorga itu yazdad wa yazdad wa yazdad. Kata ulama bertambah. Yang ada terus bertambah. Sampai kapan? Sampai terus menerus dikekalkan di dalam sorga. Ingat satu hadis. Ketika Nabi SAW bicara tentang sukul jannah, pasar sorga.
Di sorga itu juga ada pasar. Sama juga dengan di Batam sini banyak pasar ya. Dapat pasar di sini ya Tiban Center gitu ya. Atau yang gede ke Nagoya sana pasar Indo. Di sorga juga ada pasar. Tapi pasar di sorga itu bukan untuk jual beli. Kalau di dunia itu kan untuk jual beli. Ya, bahkan kalau di dunia ini pasar itu tempat maksiat yang paling ramai. Semua maksiat ada di pasar kan? Yang bertengkar ada di pasar, yang sumpah palsu ada di pasar, yang urang-urang timbangan, takaran, meteran ada di pasar, yang kedukun ada di pasar. Semua ada di pasar tuh. Ya. Di dunia, di sorga pasar itu hanya untuk tempat berjumpa. Jadi kalau di dunia hari Jumat, di sorga namanya Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Itu bapak-bapak bu, itu kalau hari Jumat atau Yaumul Mazid di sorga itu, mereka keluar dari rumah-rumah istana-istana mereka, kemudian mereka datang ke pasar, berjumpa dengan teman-teman di dunia yang sama-sama masuk sorga. Kemudian mereka ngerumpi itu di pasar itu, nostalgia bayangan-bayangan mereka ketika mereka hafal di dunia itu. Jadi mereka membicarakan ketika mereka masih di dunia. Ingat nggak dulu waktu saya masih ngaji? Ya kamu di samping saya, kamu ngantuk-ngantuk sampai tidur moro-moro di situ umpamanya gitu ya. Atau umpamanya ketemu kemana? Ya arisan di mana gitu ya. Tapi yang ke pasar ini khusus bapak-bapak. Kalau perempuan tidak ke pasar di sorga. Ya. Karena biasanya kalau bapak-bapak janjian dengan kawan-kawan, pasti kalau dicarikan tempat di mana kita ketemu, warung kopi. Mesti itu bapak-bapak. Warung kopi atau di mana, pokoknya di warung lah. Tapi kalau ibu-ibu ketemu dengan kawan-kawannya, sinilah ke rumah. Di dunia saja kan seperti itu tuh. Kalau ibu-ibu ngerumpi, menggibah itu pasti di rumah bu. Nggak ada ibu-ibu ngerumpi itu di warung kopi. Itu ngerumpinya bapak-bapak tuh. Lah di surga kayak gitu juga tuh. Jadi bapak-bapak ke pasar, sesama ibu-ibu ya saling berkunjung tuh ke rumah-rumah tuh. Tapi di sorga nggak ada yang gibah, nggak ada yang ngerumpi, tidak. Mereka hanya menceritakan persoalan mereka ketika di dunia saja. Nostalgia kan itu. Lah bapak-bapak yang sudah capek ya istilahnya apa namanya, sudah senang-senang berjumpa dengan kawan-kawannya, ketika hendak pulang, maka dari arah utara itu akan ada angin membawa debu. Kemudian angin itu menerpa seluruh badan bapak-bapak itu dari kepala sampai kaki. Ketika kemudian diterpa dengan debu itu, maka berubah seluruhnya. Badannya makin sehat, makin kuat, makin tampan, makin ganteng. Kadang-kadang sudah tidak dikenali lagi, ganteng sekali. Lah yang di rumah ibu-ibu pun sama. Ya. Sehingga ketika kemudian bapak-bapak ini pulang, istri-istri ini, ibu-ibu nengok bapak-bapak itu aneh. Loh, kok kamu makin ganteng? Ya, kok kamu makin gagah, makin sehat? Laqad izdaztum husnan wa jamala. Engkau makin makin tampan, kau makin kuat, kau makin ini. Lah yang suaminya nengok istrinya juga sama. Loh, kok makin cantik saja? Itulah bu, ya. Bedanya pasar surga dengan pasar dunia, bu. Pasar surga itu ajaib. Coba ibu masuk ke pasar dunia, ajak bapak-bapak. Kalau keluar ganteng, saya potong tangannya. Yang ada bapaknya was-was bu, ya. Yang ada was-was masuk pasar itu, kenapa? Takutnya yang dibeli itu yang tidak dicatat. Harusnya 400.000 cukup, jadi 2 juta akhirnya kan. Was-was tuh bapak-bapak. Makanya kalau bapak-bapak ngantar ke ibu, pasti sampai parkiran bu. Nggak mungkin masuk pasar. Ibu aja lah masuk. Biar di sini nanti jemput jam berapa. Karena takut kalau ngekor di belakang itu was-was bapak-bapak itu. Nengok-nengok dompet aja kurang nih, gitu ya. Jadi keluar itu bukan tampan, makin rungsep badannya. Jadi di sorga itu, begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan setiap minggunya tambahan nikmat. Begitu juga makanan. Jadi makanan itu umpamanya sekarang makan buah anggur nih. Rasa makan buah anggur hari ini akan berbeda dengan besok, akan berbeda dengan lusa, akan berbeda dengan begitu, makin enak tuh. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita beli salak nih 1 kilo, ada yang kecut, ada yang kesat, ada yang busuk, macam-macam kan itu ya. Itu di dunia makanan aja kadang-kadang masalah. Kalau di surga tidak ada. Semua nikmat, minumannya nikmat, makanannya nikmat, cuacanya nikmat, dan begitu seterusnya. Jadi intinya bahwa nikmat di surga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan juga bertambah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, di mana Nabi SAW ketika menjelaskan tentang penduduk sorga, apa kata Nabi SAW?
dari Anas ibn Malik, atau yang dikeluarkan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan juga Abi Dawud dan yang lainnya, ketika Nabi SAW bercerita tentang penduduk sorga, maka Allah mengumpulkan seluruh penduduk sorga di sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penduduk sorga itu ketika masuk pertama kali, apa kata Allah? Iqra, baca. Maksudnya baca Quran. Ingat, baca Quran itu bukan hanya di dunia saja, di sorga pun orang baca Quran. Allah berfirman, Iqra, baca. Wartaq, naiklah. Warattil, tartilkan bacaan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Karena kedudukanmu di sorga itu ditentukan dengan ayat yang kau baca terakhir di dunia. Apa maknanya hadis ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Imam Ibnul Qayyim muridnya mengatakan bahwa di sorga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan kita di dunia. Dan berdasarkan hadis ini, kata beliau bahwa di sorga itu tingkatan-tingkatan di sorga sebanyak ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran ibu bapak? 6.400 kurang lebih. Itulah jumlah ayat dalam Al-Quran. 6.400 atau 6.500 kurang lebih lah, sekitar itu. Artinya tingkatan di sorga itu sesuai dengan jumlah ayat. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu bagaikan langit dan bumi. Lain kalau kita buat rumah susun sampai 10 tingkat kan hanya berapa meter, enggak. Satu tingkat ke tingkat berikutnya itu bagaikan langit dan bumi itu. Sementara jumlah tingkatan di sorga itu berapa? Sejumlah ayat dalam Al-Quran. Dan luasnya sorga itu seluas langit dan bumi, kata Nabi SAW berdasarkan pengutipan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan sorga itu seluas langit dan bumi. Bayangkan luas begitu sorga. Belum lagi dari satu tingkatan setinggi langit dan bumi lagi. Berarti sorga itu luar biasa. Ya, luasnya, tingginya itu luar biasa. Lah nanti pada hari kiamat itu, nanti kalau orang-orang kalau sudah masuk sorga itu, orang-orang yang suka membaca Quran, orang-orang yang gemar menghafal Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, maka oleh Allah dipasangkan sayap di bahunya, kemudian kata Allah, terbang kamu ke atas, tentukan tingkatanmu sambil membaca Quran. Jadi dia pun terbang terus melewati tingkatan-tingkatan di sorga itu, dan lisannya terus membaca Al-Quran dengan tartil. Maka ketika dia sudah selesai ayat yang dibaca sebagaimana ia baca di dunia, maka dia akan sampai di tingkatan yang Allah tentukan di situ. Makanya jangan pernah malas baca Quran. Jangan pernah malas baca Quran, karena ini yang menentukan tingkatan di surga. Makanya kalau bisa ibu kalau punya anak itu ya, anak ini masukkan di pondok-pondok tahfidz Quran. Ya, di pesantren-pesantren biar mereka dicintakan dengan Quran. Karena anak-anak ini yang kelak kalau dia orang soleh akan menyeret orang tuanya yang harusnya mendapatkan tingkatan rendah, tiba-tiba orang tuanya diangkat oleh anaknya dapat tingkatan yang paling tinggi. Sebagaimana hadis yang masyhur, ada hadis. Jadi ada orang tua di sorga itu tiba-tiba mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di sorga. Jadi orang tua ini menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, amalanku tidak banyak. Harusnya aku dapat tingkatan ini, kenapa kau berikan tingkatan yang ini, kata yang lebih tinggi lagi. Apa kata Allah? Bistighfari waladaki iyak. Itu karena istighfar anak untuk kamu. Jadi kalau kita sudah meninggal, anak kita ini anak yang soleh atau soleha, terus mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, itulah yang mengangkat derajat orang tua di surga. Makanya arahkan anak-anak itu supaya paham agama, gitu ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak paham agama, akhirnya sudah orang tuanya bodoh agama, anaknya pula bodoh agama. Ya sudahlah, orang tua memang orang tua. Kita dulu masih muda, mungkin tidak ada kesempatan untuk itu, atau mungkin belum dapat hidayah. Sekarang kita punya anak, punya cucu, jangan sampai seperti kita. Arahkan mereka supaya mereka lebih soleh lagi, lebih pandai lagi, lebih pintar lagi, sehingga bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cerita makanan dan minuman di sorga, lebih luas lagi ya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Allah mengatakan, Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daim wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Perumpamaan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir sungai di dalamnya, buah-buahannya tidak henti-hentinya,
dan terus berbuah. Artinya makanan di sorga itu tidak akan terputus. Contoh buah-buahan tidak ada musimnya. Kalau kita di dunia ini mau durian nunggu musimnya. Kalau nggak musimnya mahal pula kan itu ya. Kalau kita mau rambutan nunggu musimnya, mau duku nunggu musimnya. Itu di dunia. Tapi di sorga itu musim terus. Dan kita memakan itu langsung dari tangkainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, wa dzullilat qutufuha tadlila. Dan Allah mudahkan cara memetiknya. Jadi kalau kita ini mau panen mangga nih di dunia ya, mangganya tinggi. Terkadang nih kita harus naik dulu. Belum nanti perang sama semut orang-orang lagi di atas tuh. Ya, belum lagi takut jatuh. Nanti nggak dapat pula yang kita inginkan, dapat pula yang kecut. Ya, macam-macam di dunia itu untuk mendapatkan satu buah yang segar langsung dari tangkainya kan. Sebab buah yang langsung dari tangkainya kan beda rasanya dengan buah yang sudah mungkin 1 bulan di laut baru kita beli di Batam kan. Akan beda rasanya kan. Lah di sorga itu semua buah itu dari tangkainya. Dan tangkainya yang mendekat kepada kita, bukan kita yang mendekat ke tangkai. Jadi tangkainya itu dekat, tinggal petik. Nanti habis petik itu bekas petikannya ada lagi mangganya di situ. Sampai kapan? Ya seperti itulah surga. Ya memang terkesan hayalan kan itu. Tapi memang beginilah keterangan Quran. Quran yang mengatakan seperti ini. Ya, jadi itulah dari segi makanan luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita melihat minumannya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 15. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan penghuni sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa. Apa kata Allah? Di sorga itu disediakan sungai-sungai dari air yang jernih yang tidak pernah berubah. Ada sungai-sungai dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ada air dari sungai-sungai khamr yang sangat lezat bagi peminumnya. Dan ada air dari sungai-sungai terbuat dari madu yang sudah disaring dan lembutnya. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang sungai-sungai di sorga. Sungai di sorga itu bukan kayak di dunia kata ulama. Kalau di dunia itu kan harus ada paritnya, harus dibendung kiri kanan. Baru kemudian sungainya di tengah-tengahnya. Kalau tidak dibendung meluber kan. Di dunia itu pasti ada paritnya kiri kanan. Kalau di sorga nggak ada parit. Di sorga itu tidak parit dan tidak meluber pula. Begitu kata ulama tafsir. Ya, kalau kita di dunia mau mengalirkan air kan mesti dibendung sini kan. Baru airnya tengah-tengah. Di sorga nggak ada parit kiri kanan. Tapi tidak meluber. Ini keajaiban sorga. Ya. Lihat bagaimana di sini ada air bersih, air tawar tidak pernah berubah. Tahun kemarin saya pulang kampung, Bu, di kampung saya Jawa Barat sana di Majalengka. Itu di kampung saya itu ada 4 sungai. Dulu saya masih kecil-kecil itu 4-4-nya bisa untuk mandi. 4-4-nya jernih kali. Masih kecil-kecil kalau mandi di sungai itu Masya Allah. Ya. Kemarin pulang semua jadi limbah tahu. Gak bisa dipakai mandi. Yang ini pembuangan limbah tahu, yang ini pembuangan limbah tahu. Udah gak ada lagi. Ke sungai itu udah jijik nengoknya tuh. Coba bayangkan, berubah. Ya. Tapi di sorga itu gak akan berubah. Air bersih itu di dunia ini kita aja hari-hari beli kan. Beli kita ini hari-hari harus beli air isi ulang. Ya. Kalau ngambil di sungai bisa penyakitan kita tuh. Di sorga ini airnya nggak pernah berubah, jernih saja. Kan ini luar biasa, ini nikmat dari Allah. Ya. Kemudian juga ada sungai itu min laban dari susu. Kita ini mau minum susu susah, harus meras dulu sapinya, kambing, etawanya atau apanya. Harus beli dulu di toko, di kaleng dan begitu seterusnya kan. Ini tinggal nyiduk loh di sungai. Anehnya lam yataghayyar ta'mu, tidak berubah kata Allah. Rasanya lo nggak berubah. Kalau kita sekarang minum susu ya, kita nguduk susu nih hari ini. Kemudian kita taruh minggu depan kita minum apa nggak mencret tuh. Nggak berubah warnanya kan? Berubah warnanya, berubah rasanya, berubah semuanya. Tapi di sorga tidak berubah. Ini keajaiban sorga. Kemudian juga dan ada sungai terbuat dari khamr. Khamrnya apa? Ladzati lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Di dunia ini minum khamr semua memadaratkan. Paling rendah apa? Sakit kepala orang minum khamr. Paling rendah sakit kepala. Paling tinggi tidur di solokan. Enggak sadar orang-orang mabok tuh kan. Kadang-kadang mencela orang, kadang-kadang bunuh-bunuhan.
Itulah khamar di dunia memadaratkan. Tapi Allah katakan khamar di sorga itu ladzat lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Bahkan ada sungai dari madu. Nggak perlu cari-cari tawon kemana-mana. Sudah sungainya tinggal ciduk dan sudah tersaring lagi. Dan ini semua adalah kenikmatan sorga yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Belum lagi wanita-wanita dunia kayak ibu nih. Kalau takdirkan masuk sorga, Bu, ibu ini lebih cantik dibandingkan bidadari. Bidadari aja sudah secantik itu dijelaskan dalam Quran itu. Sampai ada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Dia berkata, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran hanya menjelaskan tentang sifat-sifat bidadari saja? Lah kalau kami penduduk dunia masuk surga, apakah kami sama dengan bidadari? Maka Rasul mengatakan tidak sama wahai Ummu Salamah. Kalau ada wanita dunia masuk surga, maka dia menjadi ratunya. Maka dia lebih indah dibandingkan bidadari. Kenapa? Karena kalian perempuan dunia yang masuk surga itu dengan lelah letih masuk ke dalam surga. Tapi bidadari itu sudah tercipta dalam sorga. Mereka tidak lelah letih untuk masuk sorga. Makanya kemudian wanita-wanita dunia yang masuk sorga itu mereka lebih hebat dibandingkan para bidadari sorga. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok Quran kok banyak menceritakan bidadari? Enak kali si bapak tuh katanya. Masuk sorga dapat bidadari katanya. Banyak pula bidadarinya itu, satu orang laki-laki 70 bidadari. Lah kami pula wanita-wanita ahli dunia masuk sorga, tetap aja suami saya satu, ya si bapak tuh katanya. Bu, di dunia dengan sorga, sebenarnya sorga itu miniatul dunia juga. Logikanya begini ya, saya kasih logika sedikit. Kesenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada wanita itu berbeda dengan kesenangan yang Allah berikan kepada laki-laki. Kalau ibu senangnya lebih, ibu itu bukan hanya senang kepada suami saja, Bu. Ibu sama tas suka, sama sendal suka, sama baju suka, ya kan Bu? Ya, sama perhiasan suka, sama gelang, sama anting semua suka. Kalau bapak itu tidak suka semuanya. Bapak itu hanya suka perempuan. Tanya bapak-bapak. Kalau saya boleh analogikan begini. Ini ada dua perempuan, Bu ya. Ada dua perempuan nih. Yang satu kaya raya, ya, tapi jelek sekali mukanya. Udah jelek, gemuk, kriwel, pokoknya jelek lah. Tapi kaya, miliarder. Yang satu cantik sekali kayak model, tapi miskin, banyak utang. Tanya bapak-bapak, kalau suruh milih dua wanita ini, suruh milih yang mana tuh? Pasti milih yang cantik. Gak apa-apa miskin, yang penting cantik kayak model. Ini kaya jelek, bosan mandang, ya kan? Tapi kita balik, Bu. Nih ibu, ini di depan ibu ada dua laki-laki, Bu. Satu jelek sekali, tapi kaya. Kaya raya, rumahnya gedung, miliarder, apapun yang ibu mau sinsalabin ada depan mata. Yang satu ganteng luar biasa, hutangnya setumpuk. Kira-kira milih yang mana? Milih yang jelek kan, Bu? Pasti milih yang jelek ibu itu. Yang penting kaya. Iya kan? Itu logikanya di situ. Jadi laki-laki itu fokusnya ke perempuan, makanya nikmat di sorga pun lebih dikasih perempuan yang banyak. Tapi nikmatnya perempuan itu bagi laki-laki, bukan hanya laki-laki di sorga itu. Kenikmatan yang ibu mau di dunia ada semua di sorga. Adilnya jelas adil, gimana nggak adil? Ya. Jadi jangan katakan enak kali si bapak ini dapat bidadari banyak, kami pula dapat bidadara satu saja katanya. Dia lagi di dunia dia, di surga dia lagi katanya. Bedakan, orang kalau udah masuk surga itu tidak ada cemburu, Bu. Di dunia iya, belum lagi jadi itu mau poligami, baru ngomong saja, oh apinya udah sampai ke atas atap tuh, udah emosinya luar biasa. Di surga nggak ada cemburu-cemburuan itu, karena Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Kami cabut itu perasaan itu, semua satu hati. Dan nikmatnya Allah bagi-bagi. Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kenikmatan wanita dunia yang masuk surga? Karena sifat wanita itu pemalu. Makanya Allah tidak jelaskan. Cukuplah menjelaskan bidadari. Kalau bidadari saja segitu nikmatnya, bagaimana wanita yang masuk surga dari wanita dunia? Seolah-olah seperti itulah Quran itu menjelaskan kenikmatan wanita-wanita yang masuk surga. Dan banyak lagi, ada waktu sekitar 10 menit. Tapi kita masuk pada pembahasan terakhir. Lalu apa sih amalan-amalan yang bisa kita memasukkan ke dalam surga? Saya akan sebutkan 10 amalan saja yang ringan-ringan ya. Pertama, biasakan baca ayat kursi setelah sholat.
Ada zikir salat itu. Kan setelah baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah mantas salam, tasbih, tahmid, tahlil dan begitu seterusnya. Jangan tinggalkan baca ayat kursi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut," kata Rasul. Siapa yang baca ayat kursi selepas salat wajib dan terus-terusan, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau mati saja dia sudah masuk surga tuh. Ya. Yang kedua, jangan tinggalkan salat rawatib 12 rakaat. Ya. Salat rawatib 12 rakaat dimulai dari sebelum subuh, namanya 2 rakaat fajar. Itu disebut qabliyah subuh, atau dengan istilah lain 2 rakaat fajar. Itu sudah 2. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat. Sudah berapa itu? Sudah 6. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat, sudah 8. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat, sudah 10. Kemudian setelah isya 2 rakaat, 12 rakaat. Itu disebut sunnah rawatib. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin thintai asyrata rak'atan tatawuan ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa buniya lahu baitun fil jannah." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim dia menjaga solatnya untuk Allah 12 rakaat, solat sunnah bukan wajib, artinya solat rawatib tadi, maka Allah janjikan dia masuk sorga dan Allah bangunkan satu istana di sorga. Bayangkan kalau satu hari saja kita 12 rakaat, berarti satu hari Allah bangunkan satu istana di sorga. Besoknya gitu lagi jaga 12 rakaat, dibangunkan lagi istana di sorga. Nah, berapa tuh istana kita di sorga? Ini yang kedua. Yang ketiga, berusaha untuk membiasakan akhlak yang baik. Dan akhlak itu terbagi 3, dari kepala ke atas, kemudian kedua tangan dari kepala sampai kaki. Ulama mengatakan akhlak itu terlihat dari 3 anggota badan, dari leher ke atas. Ini 1. Kemudian dari kepala sampai kaki 2. Kemudian yang ketiga kedua tangan. Maksudnya apa? Dari leher ke atas. Dari leher ke atas ini kepala maksudnya. Di situ ada mata, di situ ada telinga, di situ ada lisan, di situ ada otak. Ya. Kalau kita tidak memandang kecuali yang baik, tidak mendengar kecuali yang baik, tidak bicara kecuali yang santun, tidak berpikir kecuali yang positif, maka kepala kita berakhlak. Tapi kalau belum ngomong udah melotot, ini nggak berakhlak nih. Belum melotot sudah kata-katanya nyakiti orang, berarti nggak berakhlak. Kupingnya didengar di tembok tetangga sebelah, dengar apa nih tetangga sebelah ini? Ngapain nempelin kuping di rumah tetangga? Nggak perlu. Ya, itu tidak berakhlak, tajasus namanya, mencari keburukan orang lain. Ya, itu namanya akhlak. Kemudian dari kepala sampai kaki, kalau kita ngomong sama orang, badan kita kemana, orang itu kemana, itu nggak punya akhlak. Kadang-kadang begitu Bu, saya pernah juga ngobrol sama orang yang punya jabatan, itu kayak kita ini nggak dihormati. Badan dia ngomong ke sana, padahal kita ngadap sana. Itu nggak berakhlak. Kalau kita bicara dengan orang, mau orang itu di bawah kita, mau orang itu di atas kita, mau orang itu sejajar dengan kita, maka badan kita harus menghadap dia. Baru kita berakhlak. Kita menghargai dia. Jangan kita ngomong ke sana, orangnya di situ. Ya nggak boleh kayak gitu. Itu nggak berakhlak badannya namanya. Kemudian yang ketiga tangan. Nah, tangan ini namanya ringan tangan. Nampak minta orang dibantu, kita angkat, kita antar dan begitu seterusnya. Nah, itu namanya akhlak. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluqi." Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat melebihi baiknya akhlak. Dan orang-orang yang baik akhlaknya akan mendapatkan a'lal jannah, surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-hirsu ala tahara. Usahakan kalau bisa kita jaga kesucian. Maksudnya kita wudu, kemudian batal wudu lagi, bukan untuk sholat. Kalau sudah untuk sholat sudah jelas, memang sholat wudu kan itu ya. Maksudnya kita berwudu itu hanya untuk kebersihan saja, supaya kita bersih terus. Pokoknya kentut sedikit wudu lagi, kentut sedikit wudu lagi. Kalau orang bisa menjaga toharoh seperti ini, maka dijamin masuk surga. Rasul satu ketika masuk ke dalam sorga, mendengar ada suara sandal, cetak cetuk gitu ya. Jadi Rasul mengatakan, ini suara sandalnya siapa ini? Maka Jibril mengatakan, itu suara sandalnya Bilal. Bayangkan, orangnya belum masuk sorga, sandalnya sudah di sorga atau Bilal tuh. Jadi ketika itu Rasul
mendatangi Bilal dan mengatakan, "Ya Bilal, inni sami'tu khoskhosataka fil jannah, madza tasna ya Bilal?" Bilal, aku sudah masuk surga, aku dengarlah suara terompahmu di surga itu. Apa yang kau amalkan wahai Bilal? Maka Bilal hanya mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma tawaddatu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'ataini." Tidak ada wahai Rasul kecuali aku terus menjaga wuduku, dan setiap aku wudu aku usahakan salat 2 rakaat katanya. Lihat, menjaga wudu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Yang keempat, yang kelima, al-hirsu ala ada'is salawatil mafruḍah. Jaga salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu itu kunci masuk surga. Ya, jadi minimal jaga kewajiban salat 5 waktu, karena ada seorang sahabat yang masih kecil namanya Rabi'ah al-Aslami. Jadi ada sahabat namanya Rabi'ah al-Aslami, itu usianya masih 10 tahun. Tapi dia tidak pernah tidur malam, Pak. Kenapa? Karena dia membantu kebutuhan Nabi. Jadi kalau malam tuh begadang saja, takut Rasul bangun, butuh air diambilkan. Rasul bangun, butuh sendal dia siapin. Ya, pokoknya tidak pernah, jarang tidur malam dia. Tidurnya dia siang. Karena membantu Rasul di malam hari, apapun yang dikehendaki Rasul sama Rabi'ah itu dibantu dia. Padahal usianya 10 tahun tuh. Bayangkan. Jadi Rasulullah SAW ini adalah perasaan iba, kasihan kan itu kan, anak kecil udah mau bantu dia. Maka Rasul tidak pernah melupakan kebaikan orang. Dia mengatakan, "Ya Rabi'ah, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Kira-kira apa sebagai imbalannya? Minta saja aku akan beri." Coba kalau anak 10 tahun digituin, pasti minta apa, Pak? Minta handphone lah. Kalau anak sekarang kan pasti minta handphone. Kalau anak sekarang ini karena biasa dia dikasih handphone sih, ya itulah yang diminta. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa kecuali inni uridu ma'aka fil jannah. Jadikan aku temanmu di surga." Anak kecil 10 tahun. Dia mengatakan, "Aku tidak minta apa-apa kecuali jadikan temanmu di surga." Kata Rasul, "Baik, fa inni ala dzikrika bi kasrati sujud." Kata Rasulullah, "Kalau begitu bantu supaya keinginanmu tercapai, tolong jangan tinggalkan sujud." Artinya jangan tinggalkan sholat supaya terbantu. Ya, jadi jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang keenam, kalau punya rezeki bisa haji, berangkat haji. Karena Rasul mengatakan, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Tapi syaratnya mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu dari kalimat albir. Bir itu baik, artinya haji yang memperbaiki dirinya. Sebelum haji jarang-jarang sholatnya, habis haji 5 waktu. Ya. Sebelum haji pelit, pulang haji dermawan. Itu maksudnya. Ya, sebelum haji suka buka-buka aurat, habis haji tutup-tutup aurat. Nah, begitu maksudnya. Sebelum haji ratu gibah pula dia. Setelah haji, masya Allah, dia sudah meninggalkan tuh gibahnya. Pokoknya mabrur itu semakin baik hidupnya setelah haji, itu disebut mabrur namanya. Tapi ada juga haji, habis haji sama aja. Nah, itu bukan mabrur itu. Ya, nggak dapat balasan itu. Karena Rasul mengatakan haji yang dapat balasan surga itu kalau mabrur, kalau hajinya memperbaiki dirinya. Ya. Kemudian juga yang kedelapan, at-ta'affuf anis su'alin nas. Kalau bisa jangan suka minta-minta kepada manusia kecuali terpaksa. Jangan sampai kebiasaan mencari harta itu dengan cara meminta-minta. Bahasa kita yang mengemis lah. Ya. Nggak boleh, mengemis itu dalam Islam tercela sekali. Karena tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Boleh kita meminta-minta, kata Rasul, kalau ada 3 syarat. Anda boleh meminta-minta kalau ada 3 syarat. 1, memang orangnya miskin. Umpamanya ada janda sudah tua, udah 50-60 tahun sakit, tidak dirawat anak-anaknya, mau kerja pun tidak bisa, terpaksalah dia minta-minta. Ya wajar kan? Mau makan dari mana kalau nggak minta-minta? Kemudian orang-orang menyaksikan, umpamanya orang sini, satu komplek, iya dia orang miskin, berarti ada persaksian orang dia miskin, maka boleh dia minta-minta untuk sampai menjaga hajat dia, jangan sampai nggak makan. Ini yang pertama. Yang kedua, atau dia dulunya kaya, kemudian membantu orang jadi bangkrut, jadi miskin gara-gara bantu orang, maka dia boleh meminta-minta sekedar sekedar untuk kebutuhannya saja, sambil dia mencari rezeki. Kalau sudah kaya berhenti. Atau yang ketiga, orang yang kehilangan harta di jalan, umpamanya kita bawa dompet, mau safar ke Medan, ke Jawa, ke Padang, dompetnya pula hilang di jalan, handphone hilang di jalan, dicuri orang. Walaupun kita kaya di Batam ini, kalau di tanah orang tas kita dicuri orang, mau nelpon sama siapa? Uang nggak ada,
terpaksalah kita lapar, minta atau ngambil buah orang, yang penting laparnya hilang. Nah, itu boleh meminta-minta karena memang darurat kan seperti ini, hilang semua uangnya. Nah, ini boleh. Selain 3 perkara ini tidak boleh meminta-minta. Selain 3 perkara ini berdasarkan hadis Nabi. Ya. Kemudian yang nomor 9, al-ihsan ilal banat. Kalau punya anak perempuan berbahagialah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang merawat anak perempuan sampai dia besar, kemudian diberikan pendidikan yang baik, maka anak yang dibesarkan itu akan menjadi dinding kita dengan neraka. Karena beda merawat anak perempuan dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki ya nggak ada mahram kemana-mana terserah. Tapi anak perempuan ini kalau sudah gede sedikit nggak pulang 1 hari itu deg-degan kita dibuatnya kan. Nah, makanya kemudian keutamaan merawat anak perempuan akan berbeda dengan keutamaan merawat anak laki-laki. Ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10, ya, berusaha untuk memperbanyak istighfar, terutama sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Apa kata Rasulullah? Kalau kita baca di pagi hari kemudian kita mati sebelum sore hari, maka kita dijamin surga. Kalau kita baca di sore hari sebelum pagi hari kemudian Allah takdirkan kita meninggal, maka kita dijamin surga, kata Nabi. Maka perbanyaklah istighfar. 10 perkara yang bisa kita lakukan. Banyak lagi sebenarnya, ini hanya menyingkat waktu saja karena sudah jam 9. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan dengan tema-tema yang lainnya. Saya minta maaf harus buru-buru ini, ditunggu orang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.